Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kita Yesus Kristus menyapa kita dengan sabdanya yang begitu menguatkan, mantap meneguhkan kita. Janganlah kamu takut. Dan itu ada dua hal terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tuhan Yesus menyampaikan pesan ini kepada murid-muridnya ketika para murid diutus untuk mewartakan kabar baik, berkeliling kemanapun membawa kabar baik. Perutusan Tuhan yang bisa memungkinkan para rasul akan mengalami kesulitan, entah karena ancaman ataupun bahaya-bahaya yang semuanya berisiko untuk keselamatan mereka. Dan Tuhan meneguhkan supaya mereka tidak takut. Maka menjadi kekuatan utama dari para murid Tuhan, dari para utusan Tuhan, dan juga kita semua yang adalah murid-murid Tuhan yang senantiasa diutus untuk mewartakan kabar baik. Kekuatannya adalah terletak pada Tuhan sendiri. Percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan meneguhkan kepada para murid, pada kita semua, bahwa Dia senantiasa menyertai kita di dalam kesulitan apapun. Seperti tadi dikatakan, kalau toh burung pipit yang harganya murah itu dipelihara, dijaga Tuhan, apalagi kita lebih berharga dari semua itu. Dan Tuhan sungguh mengasihi kita. Itulah kekuatan murid Tuhan, yaitu percaya akan kasih karunia Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan yang selalu menyertai. Saudaraku yang terkasih, dalam situasi kita saat ini dengan pandemi corona yang juga menakutkan, dan juga masyarakat berbagai macam hal terjadi, antara mereka yang takut lalu menjaga diri dengan berlebihan, atau sebaliknya mereka yang cuek, ya. Bagaimana kita menjalankan atau menghayati perutusan kita sebagai murid Tuhan di dalam dunia kita yang seperti sekarang ini? Tentu yang pertama, sebagai saksi Tuhan dalam situasi seperti sekarang ini, bagaimana diri kita sendiri, apa yang kita lakukan terhadap diri kita, menjaga kesehatan kita, perilaku kita, itu menjadi saksi, contoh teladan bagi orang lain, ya. Satu yang sederhana, memakai masker misalnya, ketika keluar rumah mengendarai sepeda motor, yang mungkin kita melihat, kok enggak banyak yang pakai masker ya? Kok saya sendiri pakai masker? Yang aneh sepertinya saya sendiri. Meskipun kita merasa aneh, karena kok aku sendiri yang pakai masker, enggak banyak yang pakai masker. Bagaimana kita tetap teguh untuk memberi kesaksian, ini yang baik, yang perlu dilakukan. Dan banyak hal lain, sebagaimana protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, bagaimana kita jalankan dengan kokoh setia sebagai kesaksian, ini yang baik dan benar yang perlu dilakukan pada saat-saat seperti ini. Yang kedua juga bagaimana kita membawa orang lain untuk melakukan hal yang sama, mulai dari keluarga kita. Saya perhatikan banyak sekali anak-anak di jalan itu tanpa masker, dan mereka bukan satu-satu bergerombol ke sana kemari, ya. Bagaimana kita orang tua mendidik anak-anak kita untuk melakukan yang baik dan benar,
Itu bagian dari kesaksian kita, membawa orang lain untuk berbuat yang baik dan benar, mulai dari hal yang sederhana, memberi teladan dan juga bahkan memerintah anak-anak untuk memakai masker. Juga bisa kepedulian anak-anak. Ini musimnya naik kelas, anak-anak dapat rapot, lalu ada yang, oh nilai saya bagus, minta hadiah. Hadiah, lalu anak-anak kita searching di Google mainan, oh ini harganya 350.000 ya. Ini mainan-mainan sekarang anak-anak, ada yang 1 juta. Bagaimana kita orang tua bisa memanfaatkan kesempatan yang indah ini untuk mendidik anak juga, untuk peduli kepada orang lain. Kita bisa katakan, adik, lihat banyak di sekitar kita orang yang kesulitan. Lihat banyak yang mengantri untuk dapat sembako ya. Bagaimana kalau pada kesempatan ini banyak orang susah, mainannya dikurangi atau cari yang lebih murah, uangnya ditabung atau diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan. Saat juga untuk mengajar keluarga kita dan juga orang lain, membawa orang lain untuk juga berbuat yang baik dan benar. Dan yang ketiga tentunya saudara, peduli kepada mereka yang terdampak oleh pandemi corona ini, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Secara ekonomi sudah banyak kita lihat bantuan juga pemerintah luar biasa dalam hal ini. Namun juga kesehatan, betapa banyak saudara kita yang lalu terinfeksi. Bahkan ada satu keluarga, dokter meninggal, kakaknya yang dokter juga meninggal, dan sekarang ini orang tuanya yang juga nakes tenaga kesehatan sedang dirawat. Bisa habis satu keluarga ya. Bagaimana kita peduli kepada mereka, memberi dukungan apapun yang bisa kita lakukan. Dan juga paling tidak kita berdoa untuk mereka. Saudaraku yang terkasih, dalam situasi yang tidak mudah ini, khususnya ketika harus kita menghadapi teman atau saudara bahkan kenalan kita yang terinfeksi virus ini, dalam bahaya ambang maut, kesulitan yang besar mereka alami, dan mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, kembali kekuatan utusan Tuhan, rasul-rasul Tuhan, saksi-saksi Tuhan adalah percaya kepada kuasa Tuhan sendiri. Tidak pernah putus asa untuk percaya, meskipun dalam perkara yang bagi kita mustahil. Rancangan Tuhan itu tidak terbatasi oleh pikiran kita. Maka meskipun kita tidak bisa melihat rencana Tuhan yang indah dalam peristiwa yang kita hadapi atau dihadapi orang lain, saudara kita, keluarga kita, khususnya mereka yang sungguh menghadapi bahaya maut ini, bagaimana kita tetap memandang Tuhan. Kita mendapat contoh dari Nabi Yeremia dalam bacaan pertama, bagaimana dalam kesulitan dia harus menjadi saksi kebenaran, dia harus dikucilkan, diancam kematian oleh orang-orang, dia tetap percaya kepada Tuhan. Nabi Yeremia mengatakan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Betapa kokohnya Nabi Yeremia dalam hal ini untuk tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dia dengan sebagai pahlawan yang gagah. Dan ketika Yeremia sendiri mengalami kesakitan dirinya, penderitaan dirinya, dia tetap berani mengatakan, Tuhan semesta alam menguji orang benar, melihat batin dan hati. Saudara, ketika kita sendiri mengalami sakit,
Bagaimana kita tetap berani berkata, Tuhan menguji orang-orang yang dikasihinya. Tuhan melihat batin orang-orang yang dikasihinya. Untuk tetap percaya kepada kuasa-Nya. Saudara yang terkasih, iman seperti inilah yang kita mohonkan dari Tuhan melalui Ekaristi ini. Dan yang kedua, kita juga memohonkan rahmat supaya kita pun dibersihkan untuk menjadi orang-orang yang memang patut dikasihi Tuhan, orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Saatnya dengan pandemi ini juga kita membersihkan diri, relasi dibuat baik dengan semua orang. Pertama-tama dalam keluarga dirukunkan kembali, yang tercerai disatukan, yang menyakiti dimaafkan, yang tersakiti berusaha untuk menerima dan lalu memaafkan. Hal-hal jelek dan tidak baik yang biasanya kita lakukan, dan seringkali kita bahkan mungkin kesulitan karena seolah itu menjadi kata orang cacat pusaka kita, atau ya kebiasaan buruk kita, atau gawan bayi kata orang, bawaan lahir. Dalam segala kesulitan itu bagaimana kita berusaha terus untuk membenahi diri, memurnikan diri, rekonsiliasi dengan diri, keluarga, tetangga, gereja, dan di lingkungan pekerjaan. Mengapa saudara? Ketika kita menjadi anak-anak yang memang dikasihi Tuhan dan kita sendiri merasa patut dikasihi Tuhan, ketika kita dalam kesulitan yang besar, bahkan dalam ancaman maut sekalipun, kita masih akan tetap mampu berdoa dan memohon dengan mantap dan yakin bahwa Tuhan akan menolong. Berbeda ketika kita dalam kesalahan dan kesalahan. Sulit, ya. Baru saja kita berbuat salah lalu kita, Tuhan tolong aku. Tidak mudah, tetapi kita akan sungguh mantap memohon pertolongan Tuhan dalam kesulitan-kesulitan besar, terutama ketika kita sendiri yakin bahwa kita itu layak di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita memohonkan rahmat Tuhan. Pertama-tama iman yang semakin mantap kepada Tuhan, dan juga mohon rahmat supaya kita dipulihkan jiwa, hati, pikiran, perasaan, dan perbuatan kita untuk kita layak di hadapannya. Sehingga sebagai rasul, murid Tuhan, sebagai utusan Tuhan untuk mewartakan kabar baik, kita punya kekuatan besar untuk selalu berharap, bersandar, percaya pada kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati.